Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita telah mendengarkan bacaan surah An-Nas. Dan selanjutnya kita akan mencoba belajar kembali tahsin surah An-Nas. Di ayat pertama ada kata kul, di mana kul adalah huruf qaf. Jangan sampai kita baca menjadi huruf kaf. Dan selanjutnya di situ ada huruf hamzah dan huruf ain yang harus dapat kita bedakan pembacaannya antara huruf hamzah dan huruf ain. A'udzu, a'udzu. Sahabat Quran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat selanjutnya ada huruf ro, di mana huruf ro ketika berharokat fathah hukum tajwidnya adalah ro tafkhim atau dibaca tebal, ro. Selanjutnya ada alif lam syamsiah dan nun bertasydid, di mana nun bertasydid harus didengungkan. Dan cara membacanya adalah bi rabbin nas, jangan bi rabbin nas. Di akhir ayat ada hukum bacaan mad arfi sukun, yakni di kata an-nas, di mana cara membacanya boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang kedua ada kata-kata malikin nas. Nah, di kata maliki itu tidak ada satu huruf pun yang berharokat panjang. Maka dari itu, jangan sampai kita membaca kata maliki seperti membaca kata-kata maliki di surat Al-Fatihah, yaitu dengan memanjangkan huruf mim yang ada di kata tersebut. Kata-kata yang salah, malikin nas. Padahal yang benar adalah tidak ada kata-kata panjang atau huruf yang panjang di kata-kata maliki. Di kata selanjutnya ada an-nas, ada idgham syamsiah di situ dan dilanjutkan dengan nun bertasydid, dan di akhir kata-kata an-nas ada mad arid li sukun yang cara membacanya seperti cara membaca di ayat yang pertama. Selanjutnya di ayat yang ketiga yaitu ilahin nas. Di kata-kata ilahi itu ada huruf lam yang berharokat fathah dan dipanjangkan 2 harokat, yakni menjadi hukum mad tabi'i. Selanjutnya ada kata-kata an-nas yang juga sama hukum bacaannya seperti di ayat-ayat sebelumnya. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di ayat yang keempat ada kata min syarri, yakni pertemuan nun sukun bertemu dengan huruf shin. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki, yakni dengan mensamar-samarkan huruf nun sukun ketika bertemu dengan huruf shin. Di kata selanjutnya ada syarri, ada ro berharokat kasroh di situ yang harus kita baca dengan ro tarqiq
atau ro tipis. Dan selanjutnya ada kata-kata al-waswasi, ada alif lam qamariyah dan ada mad tabi'i di huruf waw. Dan selanjutnya di akhir ayat ada kata al-khannas, ada alif lam qamariyah dan juga huruf kha yang harus kita keluarkan dari pangkal tenggorokan dan disambung dengan pertemuan antara huruf kha dengan nun bertasydid yang harus dibaca gunnah. Dan di akhir ayat tersebut ada mad arid lisukun yang boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat ataupun 6 harokat. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat selanjutnya ada alladzi, yakni ada alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah di huruf lam, dan di huruf dha itu berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun, yang berarti hukum bacaannya adalah mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Selanjutnya ada suduri, yakni ada mad tabi'i di huruf dal karena pertemuan antara dhammah dengan waw sukun, dan ada ri juga kita baca ro tipis karena huruf ro berharokat kasrah. Dan di akhir ayat yang kelima ini ada kata-kata an-nas, yakni ada alif lam syamsiyah di situ, juga dilanjutkan dengan nun bertasydid dan juga mad arid lisukun. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat terakhir surat An-Nas yaitu minal jinnati wan nas, yakni ada kata-kata al-jinnah, di mana kata al-jinnah itu terdapat alif lam qamariyah dan juga terdapat nun bertasydid yang harus dibaca gunnah. Kesalahan kita terkadang tidak membaca al-jinnatu dengan bacaan dengung atau gunnah. Makanya di sini kita pelajari kembali bahwasannya kata-kata al-jinnatu itu harus kita baca dengan gunnah. Dan selanjutnya di akhir kata-kata an-nas sama seperti di ayat-ayat sebelumnya, yakni kita baca dengan adanya pertemuan alif lam syamsiyah dengan nun bertasydid, dan di akhir kata an-nas adalah mad arid lisukun. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita tentang tahsin surat An-Nas pada hari ini. Semoga bermanfaat adanya dan dapat kita pergunakan dalam membaca Al-Quran kita sehari-hari. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.